Kabar ini, kabar. Saudara sebangsa setanah air, saya tertarik dengan sebuah peristiwa yang secara lahiriah nampak sederhana, tetapi secara spiritual punya arti mendalam. Yang saya maksud adalah peristiwa kunjungan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi di Banjarsari, Solo, yakni pada siang hari Senin 29 September tahun 2025. Ustadz Ba'asyir adalah seorang ulama yang istiqomah, hidup bersahaja, sangat jauh dari kemewahan dan keduniaan. Dalam istilah keagamaan, beliau insya Allah termasuk ulama haq, bukan ulama usu. Ulama haq ada ulama yang mengunggulkan kebenaran dan menjauhi kebatilan, serta menjauhi kebusukan atau asu. Nah, sebagian besar orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi adalah mereka yang ingin berfoto atau ingin memperoleh pembagian kaos atau baju atau berdoa bersama buat kesembuhan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kan tetapi kunjungan Ustadz Ba'asyir adalah kunjungan dakwah. Inti dakwah adalah mengajak manusia berbuat kebaikan dan menjauhi kerusakan, mendukung kebenaran dan menghindari keculasan, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah. Sekalipun yang disampaikan kadang-kadang itu pahit. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Ba'asyir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang Ustadz. Ini buat saya artinya dalam. Ya. Kunjungan dakwah itu ada yang mengatakan berlangsung selama 15 menit, ada pula yang mengatakan 30 menit. Yang penting baik Ustadz Ba'asyir maupun Pak Jokowi ketika masing-masing ditanya wartawan seusai pertemuan itu, apa isi pertemuan itu, beliau-beliau ini mengatakan hal yang sama, disuruh menegakkan Islam. Ya, dalam politik kadang ada yang tiba-tiba Mas Yasir. Ataupun tidak disengaja. Kalau saya kita buka ruang itu supaya melihat bahwa Pak Jokowi ini aktor politik yang ulung, yang bisa menciptakan panggung-panggung politik kapanpun dan dimanapun, bahkan di kediaman rumahnya sendiri yang kita tahu sekarang selain sebagai ya tempat silaturahim politik bagi tokoh-tokoh nasional, wisata rakyat katanya di sana sudah terbentuk, tapi ini bisa menjadi epicentrum politik yang mempengaruhi dinamika politik kebangsaan kita ke depan. Jadi hati-hati dengan Pak Jokowi untuk semua, kira-kira pesannya begitu. Berarti apakah Anda juga melihat pertemuan ini bisa memberi pesan kepada mereka-mereka yang saat ini juga masih berbeda pendapat ataupun berseberangan dengan Joko Widodo? Persis tadi saya sampaikan, hati-hati dengan beliau, istilahnya begitu, dengan beliau bertemu dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir, karena beliau bisa membuka ruang komunikasi dialog dengan siapapun, se-ekstrim apapun. Artinya ya politik kita jangan terlalu benci-benci amat, jangan terlalu sayang-sayang amat, di tengah saja supaya lebih jernih melihat semuanya. Termasuk dengan Roy Suryo yang saat ini masih terus dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Betul, karena Pak Roy Suryo kan juga sebelumnya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kalau hari ini sangat jauh dengan Pak Jokowi, satu momen bisa jadi di tengah-tengah bahkan balik lagi ke semula. Jadi saya memberi ruang kepada semua, kepada masyarakat kita, objektif saja melihat situasi politik kita di tengah, supaya apa? Supaya kita bisa mencari titik temu lebih objektif, lebih clear and clean melihat semuanya. Seperti itu Mas Yasir. Mantan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir atau ABB datang ke rumah Pak Jokowi. Ada apa ya? ABB datang Senin siang 29 September 2025 sekitar jam 12:30 siang. Pertemuan itu benar-benar mendadak dan Jokowi sendiri bilang kalau dia sangat kaget dengan kedatangan beliau. Yang bikin heboh, pertemuan ini nggak diumumkan sama sekali sebelumnya. ABB datang ditemani 2 orang pakai baju serba putih, disambut Jokowi yang lagi pakai batik dan peci hitam. Nggak cuma salaman, Jokowi bahkan sampai takzim cium tangan Ba'asyir. Gestur yang langsung bikin publik mikir, wah ini simbolis banget. Mereka ngobrol sekitar 20-30 menit dan dilakukan tertutup dari media. Begitu keluar, Ba'asyir terang-terangan bilang kalau dia datang buat ngasih nasihat.
Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati, ucap ABB. Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja, lanjutnya. Menurut ABB, nasihat utamanya adalah supaya Jokowi kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Dia bilang dirinya lagi berjuang agar Indonesia diatur dengan hukum Islam. Jadi otomatis semua pemimpin wajib diingatkan. Malah dia ngaku udah kasih nasihat serupa ke Presiden Prabowo lewat surat. Nah, dari pengakuan Pak Jokowi, dia bilang dirinya hanya dinasehati agar mengabdi pada Islam. Sekilas kayak silaturahmi biasa ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, ini momentum yang besar dan bikin bertanya-tanya. Soalnya nih, ABB bukan figur sembarangan. Dia ini pendiri Ponpes Ngruki yang punya sejarah panjang melahirkan kader garis keras. Dia juga pernah divonis 15 tahun karena mendanai pelatihan militer teroris di Aceh dan namanya ikut nyangkut di kasus bom Bali. Sejak bebas murni tahun 2021, dia kelihatan lebih lunak, tapi konsisten dorong agenda syariat Islam. Di sisi lain, Jokowi sekarang lagi dekat banget sama PSI, partai yang identik dengan pluralisme dan toleransi. Publik masih ingat gimana Jokowi hadir di Kongres PSI 2025 dan dapat teriakan, masuk PSI. Walaupun belum resmi gabung, sinyalnya jelas banget. Nah, di titik ini publik jadi bertanya, kenapa ABB mampirnya ke Jokowi, bukan ke tokoh lain? Kalau murni agama mungkin bisa dipahami ya. Tapi bisa juga dibaca sebagai strategi ABB buat nunjukin eksistensinya. Dengan menasehati Jokowi, otomatis gaungnya lebih luas. Dari sisi politik, Jokowi dapat dua hal, citra religius di mata kelompok konservatif, dan sekaligus kesempatan ngebangun jembatan dengan pihak yang biasanya keras mengkritiknya. Tapi resikonya juga gede. Publik bisa salah tafsir, seolah Jokowi lagi geser ke kanan. Nah, kami di PIS lebih yakin kalau Pak Jokowi itu punya prinsip. Dia terbukti konsisten dengan jalur pluralisme, apalagi kalau beneran masuk PSI. ABB mungkin berhasil datang kasih nasihat, tapi itu nggak berarti Jokowi ikut arus. Dalam Islam, menasehati itu baik. Tapi kalau nasihatnya diarahkan pada ideologi tunggal, apalagi yang pernah bawa bangsa ini ke luka terorisme, itu bahaya. Indonesia berdiri di atas keberagaman, dan kita nggak bisa normalisasi narasi ekstrem. Jadi, intinya bukan soal siapa mempengaruhi siapa. Pertanyaannya, apakah bangsa ini masih teguh menjaga keberagaman? Jangan sampai silaturahmi dijadikan legitimasi buat ideologi sempit. Ya, tapi orang kuat, orang badannya besar itu belum tentu kuat. Gimana? Orang benar besar gini belum tentu kuat. Apa? Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat.